Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menurut pemahaman dan sepengetahuan saya mengenai penelitian pendidikan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dan saya akan membahas sedikit tentang perbedaan penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Perbedaan yang paling mendasar antara metode kualitatif dan kuantitatif adalah alur teori serta data. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian bermula dari teori yang dibuktikan dengan data lapangan. Sedangkan di dalam metode kualitatif, penelitian berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung. Kemudian hasilnya akan memunculkan teori dari data-data tersebut. Dan tujuan metode penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data yang menunjukkan betapa pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Ada beberapa prosedur metode kualitatif. Yang pertama ada merumuskan masalah sebagai fokus penelitian. Yang kedua mengumpulkan data. Yang ketiga merumuskan hasil studi. Yang keempat menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Dan ada juga beberapa tipe-tipe atau jenis metode penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada fenomenologi. Penelitian fenomenologi ini dapat dimulai dengan memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang akan kita teliti atau yang kita selidiki dan melihat dari berbagai aspek dan objek. Dan yang kedua ada etnografi, adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya yang selanjutnya kita gunakan untuk berkomunikasi oleh individu di dalamnya. Dan yang ketiga ada studi kasus. Metode penelitian studi kasus ini bertujuan untuk meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Dan ada beberapa tahapan-tahapan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama itu mengangkat permasalahan, yang kedua memunculkan pertanyaan penelitian, yang ketiga mengumpulkan data yang relevan atau yang benar-benar, yang keempat melakukan analisis data, dan yang kelima menjawab pertanyaan penelitian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya yakin apa yang saya sampaikan tadi pasti sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya mengakhiri, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang penelitian kualitatif? Menurut saya, penelitian kualitatif tidak menggunakan model-model matematika seperti angka atau statistik. Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara merumuskan judul yang tepat dalam suatu penelitian? Yang pertama, kita membuat judul, dan yang kedua, kita harus banyak membaca referensi dari judul yang akan kita teliti. Dan yang ketiga, menemukan latar belakang masalah. Jika kita belum menemukan latar belakang masalah, lebih baik tidak usah memikirkan judul terlebih dahulu. Dan yang keempat, tentukan sumber data yang akan kita ambil. Dan yang kelima, fokus pada sasaran yang akan kita tuju. Dan yang keenam, mengembangkan penelitian yang sudah ada. Dan yang ketujuh, merumuskan judul penelitian. Dan pertanyaan ketiga, apa itu latar belakang penelitian? Apa saja yang dimuat dalam latar belakang penelitian? Latar belakang penelitian adalah informasi yang tersusun sistematik berkenaan dengan fenomena dan masalah problematika yang menarik untuk diteliti.
Apa saja yang dimuat dalam latar belakang penelitian? Yang pertama itu alasan rasional, yang kedua gejala-gejala masalah yang terjadi di lapangan. Soal nomor 4, bagaimana merumuskan masalah penelitian? Yang pertama itu rumusan masalah hendaklah jelas, dan yang kedua rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis, dan yang ketiga masalah harus menjadi dasar sebagai judul penelitian. Soal kelima, apa yang dimaksud dengan kajian pustaka dalam suatu penelitian? Apa tujuannya dan apa saja yang dimuat dalam kajian pustaka? Kajian pustaka adalah daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, artikel, tesis, dan karya ilmiah lainnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membantu peneliti menyelesaikan masalah penelitiannya dengan membaca atau melihat sumber-sumber referensi yang sudah ada sebelumnya. Apa saja yang dimuat dalam kajian pustaka? Yang dimuat dalam kajian pustaka itu adalah link informasi yang sudah kita baca dari internet atau dari buku. Nanti tinggal kita copy paste aja, dan itulah isi kajian pustaka. Soal nomor 6, bagaimana kedudukan teori dalam penelitian kualitatif? Dalam penelitian kualitatif bisa dikatakan kedudukan teori itu tidak begitu terlalu penting dibandingkan dalam penelitian kuantitatif, karena jika kita ingin melakukan penelitian kualitatif, kita diperbolehkan meneliti tanpa memiliki dasar teori. Sedangkan penelitian kuantitatif tidak diperbolehkan melakukan penelitian sebelum ada dasar-dasar teori. Soal nomor 7, apa itu penelitian terdahulu yang relevan? Apa fungsinya dalam suatu penelitian? Penelitian terdahulu yang relevan itu adalah suatu penelitian yang sudah pernah dibuat dan dianggap mempunyai kesamaan dengan judul atau topik yang akan kita teliti. Fungsinya itu adalah untuk menghindari pengulangan dengan pokok permasalahan yang sama. Soal nomor 8, apa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran? Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur atau logika berjalannya sebuah penelitian. Soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan pendekatan penelitian? Contohnya apa? Kemudian apa yang dimaksud dengan jenis penelitian? Berikan contoh. Pendidikan penelitian adalah cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Contoh pendekatan kualitatif merupakan cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain kualitatif dalam melakukan studi. Jenis penelitian adalah suatu usaha secara sistematik terkait kegiatan mengembangkan serta menemukan pengetahuan yang benar dengan adanya penyertaan. Soal nomor 10, siapa yang dimaksud subjek dan objek dalam penelitian kualitatif? Yang dimaksud subjek dalam penelitian kualitatif adalah tempat di mana kita mendapatkan data penelitian yang akan kita teliti. Dan objek adalah permasalahan yang akan kita teliti. Soal nomor 11, kemukakan bagaimana teknik pengambilan data serta bagaimana menganalisis data dalam penelitian kualitatif. Teknik-teknik pengambilan data yang pertama itu bisa melalui wawancara dengan mewawancarai narasumber dan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung. Dan yang kedua, observasi dengan mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan. Dan yang ketiga, ada studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Dan cara menganalisis yang pertama itu bisa mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, dan yang kedua membaca keseluruhan data, yang ketiga menganalisis lebih detail lagi, dan yang keempat memaknai data. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.